Selamat malam, apa kabar pemirsa? Bagaimana malam ini kabar Anda? Mudah-mudahan sehat dan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Balkis Manisang di Perempuan Bicara, dan hari ini kita akan bahas bagaimana ratusan mahasiswa ya. Kalau saya bisa update, mungkin menurut keterangan pers yang terbaru jumlah korban ada 317 mahasiswa dan mahasiswi dari beberapa kampus yang menjadi korban penipuan modus baru pinjaman online. Oke, kita akan nanti bahas detailnya kasusnya seperti apa, tapi saya perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di meja Perempuan Bicara malam hari ini. Di sebelah kiri saya ada Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suari, praktisi kepolisian. Apa kabar Ibu Sri? Kabar baik, selamat malam Mbak Balkis. Baik, lalu kemudian di sebelah kiri ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Apa kabar Mbak Devi? Saya baik, tapi mungkin buat adik-adik kita turut berduka cita atas apa yang mereka alami. Ya, prihatin ya. Kita sudah ada sekitar mungkin 2-3 kali ya Mbak Devi untuk bahas soal korban pinjol ini. Dan ada di sebelah kanan saya ada Ibu Wiwit Puspasari, Wakil Ketua 1 Satgas Waspada Investasi dari OJK. Apa kabar Ibu Wiwit? Alhamdulillah kabar baik Mbak Bilkis, selamat malam, semoga semuanya sehat ya. Amin. Dan ada Aurelia, mahasiswa atau mahasiswi korban penipuan pinjaman online. Apa kabar Aurel? Baik, alhamdulillah. Selamat malam Mbak, selamat malam semuanya. Baik, terima kasih ya sudah mau berbagi di Perempuan Bicara ya. Kita penasaran juga ini 300 lebih itu bukan angka yang sedikit, dan sudah ada tersangka atas inisial SAM ya yang sudah tertangkap oleh kepolisian dan juga terancam pasal berlapis, ada hukuman penjara kalau tidak salah 4 tahun ya Ibu ya, tapi kita harus simak dulu informasi lebih lengkapnya. Bukannya memperoleh keuntungan, ratusan mahasiswa di Bogor, Jawa Barat justru menjadi korban penipuan. Pelaku menjanjikan keuntungan 10% kepada mahasiswa untuk melakukan kerjasama. Pelaku meminta mahasiswa mengajukan pinjaman online ke aplikasi penyedia pinjaman. Para mahasiswa diminta menggunakan dana tersebut untuk melakukan transaksi di toko online milik pelaku. Dari setiap nominal transaksi, mahasiswa dijanjikan mendapat 10% dan cicilan dibayarkan pelaku. Namun, pelaku tidak memenuhi janjinya. Kasus yang menimpa ratusan mahasiswa ini merupakan penipuan dengan cara baru. Kasus berkedok kerjasama toko online dengan penjualan barang fiktif. Apabila korban tidak memiliki uang, pelaku meminta korban meminjam dana secara online. Uang hasil pinjaman online menjadi milik pelaku. Pelaku penipuan telah berhasil ditangkap, namun penipuan melalui pinjaman online bisa saja terjadi lagi dengan cara yang baru. Baik, transformasi digital memang sangat penting untuk diadaptasi ya, tapi kita ternyata harus lebih cermat dan lebih kritis dalam melihat proses transaksi yang terjadi dalam transformasi digital ini. Saya mau ke Aurel. Aurel, terima kasih sudah mewakili teman-teman ya yang menjadi korban atau juga yang belum berani melapor karena mungkin takut malu dan lain-lain. Tapi saya yakin kehadiran Aurel bisa menginspirasi yang lain ya agar tidak ada korban lain. Oke, bisa ceritakan awalnya bisa menjadi korban penipuan modus baru pinjol ini seperti apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aurelia Vivasriadi selaku salah satu korban dari kampus IPB. Oke. Jadi saya sendiri merupakan kepala divisi dari sponsorship untuk kepanitiaan di salah satu acara untuk event ya di kampus IPB ini, dan memang tugas saya kan dan teman-teman satu divisi itu untuk mencari pendanaan untuk acara kegiatan ini. Dan memang kegiatan yang biasanya yang kita lakukan adalah memberikan proposal ke perusahaan-perusahaan sponsorship gitu. Makanya dari saya sendiri bermitra dengan cutting saya yang memang kebetulan jabatannya sebagai kepala divisi juga dari cutting adalah kakak tingkat. Kakak tingkat. Oke. Ya. Emang jabatannya sebagai kepala divisi juga dari kepanitiaan lain gitu. Di sini juga saya mau klarifikasi karena beberapa media memang banyak yang menyatakan cutting saya ini sebagai pelakunya gitu. Oh, senior sebagai pelaku. Iya, banyak yang Oke. berprasangka seperti itu. Baik. Nah, di sini cutting saya awalnya memang sudah bekerja sama dengan si pelaku SAN ini sudah hampir setahun lebih memang. Dan saya melihat track recordnya pun dari tagihan-tagihan itu selalu dibayarkan tepat waktu oleh si pelaku SAN ini. Jadi bagaimana sistemnya? Jadi pertama kali ini memang kita harus mengaktifkan 4 platform pinjaman online ini.
Maaf saya Um, potong orang. ya. Penawarannya apa pertama? Jadi memang pertama kali dia bilang ini untuk menaikkan rating toko gitu kan, karena memang dia punya online store di 2 platform. Ya. Di sini memang ada sistem yang namanya pay later gitu kan ya. Iya. Kita disuruh untuk mengaktifkan menggunakan data pribadi. Iya. Memang di sini data pribadi tersebut nantinya seperti pekerjaan dan juga berapa penghasilan per bulannya itu juga diatur oleh si pelaku ini gitu. Makanya limit dari setiap korban itu berbeda-beda. Saya sendiri dari 4 platform tersebut mendapat terkena itu 6.500.000. Bahkan ada teman-teman saya yang sampai 14 juta, 18 juta, sampai hampir 30 juta itu. Makanya di sini di sini kan disuruh untuk menaikkan rating toko ya. Jadi dari limit pinjaman salah satu platform ini disuruh untuk membelanjakan ke toko si pelakusan ini dari pinjaman Oke, tersebut. sorry. Jadi niat awal Aurel beli produk. Iya, produk dari si toko online store ini. Oke. Namun Produknya barang- misalnya apa? aksesoris HP. Aksesoris Salah HP, satunya. oke. Ada Oke. yang jadi ini mah tiga online store yang Iya. yang dia punya. Satu soal apa? Online aksesoris. HP. Ya. Satu lagi handphone. Ya. Satu lagi sepatu. Sepatu. Isi sepatu Oke. ya. Saat itu Aurel mau beli apa? Saat itu saya diarahkan untuk membelikan handphone di tokonya tersebut. Dan itu alamatnya itu dikirim alamat fiktif dan tidak sampai ke saya gitu. Ya, jadi memang saya menjual data, istilahnya memakai data pribadi untuk pinjaman online, dan pinjaman online tersebut untuk si pelakusan ini gitu. Jadi Oke. memang sebagian pinjaman untuk dibelanjakan di toko online store-nya dia, dan ini tujuannya untuk menaikkan rating gitu kan ya. Kalau misalnya barang sudah diterima di aplikasi saya ini sudah terkonfirmasi gitu, saya disuruh untuk memberikan rating bintang 5 gitu. Dan saya sendiri tidak mendapatkan barang tersebut gitu. Jadi Karena ini kayak, alamatnya fiktif. Iya, alamatnya fiktif. Ini baru ketahuannya belakangan. Memang dari awal sistem kerjanya seperti itu. Oh, kamu sudah tahu bahwa ini Iya. akan dikirim ke alamat fiktif? Iya, betul. Ada kecurigaan nggak? Tidak ada sebelumnya, Oh, iya. karena memang dilihat dari ini kan ada perjanjian materai hitam di atas putih juga ya. Iya. Di situ memang dia menjanjikan saya mendapatkan 10% dari keuntungan dari limit tersebut gitu. Oh, oke. Diiming, mohon maaf ya, Iya. bahasanya mungkin diberikan commission fee gitu. Betul. 10%. 10%-nya dari limit. Misalnya Dari saya usaha kamu sendiri memberikan uang? tidak. Oke, Jadi gimana misalnya dari satu platform ini saya mendapatkan limit pinjaman 3 juta, Ya. berarti yang saya dapatkan adalah 300.000. Oke, gitu. oke. Dan itu semua keuntungan tersebut dikumpulkan, dan memang untuk pendanaan project sponsorship ini gitu, project untuk event di kampus kami gitu. Baik, lalu kemudian tahu itu penipuan seperti apa? Ya, jadi Begitu sadar. memang ini kan saya melihat dari kenapa saya bisa berani, karena ini emang ada hitam di atas putih bermaterai, dan melihat dari cutting-cutting saya juga lancar-lancar saja si beliau ini memang membayar tepat waktu gitu kan ya, sesuai dengan MOU. Ya. Dan saya sendiri mulai kerja sama itu di bulan Agustus. Di bulan September itu tanggal jatuh tempo masing-masing dari teman-teman saya. Ya. Tanggal 25 September itu saya ingat banget. Jadi di tanggal 22-nya memang saya dan teman-teman sudah mengingatkan beliau, pelakusan, untuk membayar tagihan tersebut. Jadi kita mengingatkan lewat chat gitu kan, mohon maaf Kak, ini di tanggal 25 waktunya untuk membayar tagihan di angsuran pertama gitu kan. Dan dia bilang oke, tanggal 25 ya. Dan di tanggal 25 ditunda lagi di akhir bulan, ditunda lagi di awal bulan, sampai seterusnya hingga saat ini gitu kan. Makanya dari sini saya mulai merasa janggal kenapa di bulan-bulan ini dia selalu menunda-nunda mengulurkan waktu gitu kan. Sementara dari saya sendiri belum mendapatkan 10% keuntungan itu sama sekali. Dari bulan Agustus? Iya, dari bulan Agustus itu. Sementara di MOU memang seharusnya saya mendapatkan keuntungan di awal angsuran. Jadi setelah limit pinjamannya cair, saya langsung mendapatkan 10% yang tersebut, dan dia berjanji juga akan membayar sesuai dengan tepat waktu gitulah ya.
Oke, baik. Setelah itu baru sadar ada kejanggalan karena ada penguluran waktu jatuh Iya, tempo, ya, pembayaran sampai jatuh tempo ya bulan-bulan, beberapa iya, kali. Dan akhirnya memutuskan untuk melapor, kenapa? Memutuskan untuk melapor karena cutting saya sendiri yang mengajak saya juga ternyata sebagai korban, dia sendiri yang sudah bekerja selama 1 tahun, tersendat juga di akhir-akhir bulan itu. Berapa kerugian senior kamu? Macam-macam sih, ada yang 14 juta, ada yang Oke. 18 juta, tergantung limitnya gitu. Rata-rata memang di bawah 10 juta. Di sini saya melihat kejanggalan memang dari si pelakusan ini berjanji gitu kan. Bahkan dia bilang dia akan mendatangi salah satu kantor pusat platform tersebut. Dia bilang akan meminta untuk keringanan gitu. Dia bilang jadi pinjaman kami masing-masing akan semuanya ditangguhkan oleh si pelakusan ini. Namun nyatanya kan tidak ada buktinya begitu kan. Seperti itu Dari sih. situ langsung melapor ya? Iya, kayak kami sepakat bersama kating-kating juga yang sebagai korban sepakat untuk melapor ke Polres Bogor. Gitu. Oke, 3 bulan cukup lama waktu ya, Iya. kurang lebih. Oke, saya mau dengar dari Ibu Wiwit. Ibu Wiwit, ini melihat modus baru, jadi apa secara sederhana yang Ibu Wiwit lihat di sini? Celah apa yang diambil oleh tadi pelaku ya? Ya, baik. Terima kasih. Memang ini modus baru ya, yang memang arahnya ke penipuan ya. Ya. Selama ini kalau kita mendengar pengaduan-pengaduan yang terkait dengan pinjaman online itu adalah pinjol ilegal ya, pinjaman online yang dilakukan oleh entitas-entitas yang tanpa izin. Nah, kalau yang ini kan ada perusahaan pembiayaan ya, ada P2P lending yang memang berizin, tetapi memang diawali ada seperti rekayasa ya yang arahnya ke penipuan, dan memang ini pemilihan objeknya juga hal yang baru ya, di mana biasanya kan menyasarnya masyarakat terutama ibu-ibu gitu ya. Nah, ini justru menyasarnya adalah justru anak-anak yang ada ya, anak-anak yang ada di kampus gitu ya, ada di kampus, apalagi di Bogor IPB besar. Nah, ini juga merupakan modus baru yang harus kita cermati. Jangan-jangan juga di kampus lain atau di luar kota Bogor juga ada yang demikian. Tapi mudah-mudahan ya cukup yang ini saja gitu ya. Tapi harus kita cermati juga gitu. Ya, sudah dijelaskan Ibu, memang ada dari beberapa kampus lain selain IPB yang menjadi korbannya. 317 kurang lebih. Oke, jadi ini modus baru, jadi belum ada sama sekali Satgas juga menemukan. Ya, sejauh ini yang diterima oleh Satgas terkait dengan pengaduan itu memang biasanya modus penagihan yang dilakukannya tidak sesuai ketentuan, atau tadi yang pinjol ilegal atau investasi ilegal seperti itu. Oke, baik, kita akan sambung. Saya mau dengar bagaimana Ibu Sri dan juga Mbak Devi ya mencermati ini sesaat lagi di Perempuan Bicara.